Selamat malam anak-anak, perkenalkan nama saya Merianti Weni, kelas A, NIM 19 2511022. Hari ini kita belajar tentang kehidupan sosial sebagai objektivitas. Yang pertama, pengertian fakta. Fakta adalah kejadian, objek atau gejala sosial yang sudah atau dapat dibenarkan oleh indera. Fakta dikatakan sebagai objek, peristiwa, kejadian sekarang, atau kejadian nyata di masa lampau. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Yang berikut pengertian konsep. Konsep adalah pengertian yang menuju kepada sesuatu, seperti kepada benda, keadaan, atau gerakan. Konsep dinyatakan dalam bentuk kata, nama, pernyataan, atau simbol. Selain itu, konsep berbentuk sehari-hari. Masyarakat dinamakan konsep sosial, contohnya kapal laut. Yang berikut konsep-konsep dasar sosiologi. Konsep-konsep yang berkembang pada ilmu sosiologi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi adalah seluruh proses di mana seorang individu itu sejak masa kanak-kanak sampai dengan dewasa berkembang, berhubungan, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan individu-individu yang hidup di masyarakat sekitarnya. Contohnya, kerja bakti, gotong royong bersama, membersihkan selokan dan jalan-jalan di desa-desa secara rutin setiap minggunya. Kelompok sosial adalah kumpulan seberapa orang yang menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari suatu kelompok yang bersistem, berproses. Dalam kelompok tersebut dapat ditemukan adanya hubungan timbal balik antara anggota dan juga faktor pemersatu. Contohnya, keluarga merupakan unit terkecil masyarakat di mana individu pertama kali merasakan sosialisasi. Yang berikut ragam gejala sosial. Gejala sosial merupakan semua peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Kita dapat menemukan berbagai gejala sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, gejala sosial yang dapat kita temui adalah sebagai berikut. 1. Tindakan individu. Tindakan manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu tindakan individu dan tindakan sosial. Tindakan berkaitan dengan aktivitas atau kebiasaan sehari-hari yang tidak berhubungan dengan individu lain. Contohnya adalah saat kita belajar, menonton film, dan membaca buku. Tindakan sosial menurut para ahli, Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati bukanlah tindakan sosial. Contohnya adalah bermain basket dan teman, mengobrol dengan saudara, dan berdiskusi kelas. Tindakan kolektif. Menurut Milgram dan Touk, tindakan kolektif ialah suatu perilaku yang lahir secara spontan, relatif tindakan terorganisasi, serta hampir tidak bisa diduga sebelum proses kelanjutannya tidak terencana dan hanya tergantung pada stimulasi timbal balik yang muncul di kalangan para pelakunya. Pengelompokan sosial.
Kelompok sosial menurut Surjono Soekanto adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama-sama karena saling berhubungan antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kelompok sosial akan selalu terbentuk dalam kehidupan manusia. Karena manusia hakikatnya adalah makhluk sosial. Contohnya, ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik atau instrumen dan lain-lain. Yang berikut interaksi antar individu dan kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama, karena individu interaksi mengandung pengertian bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu yang menjadi pasangannya. Hal inilah yang akan menciptakan hubungan timbal balik dan masing-masing orang memainkan peran secara aktif. Contohnya, jika ada orang yang hidup di pulau terpencil sendirian, maka ia tidak akan bisa bertahan lama karena manusia sejatinya tetap membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugasnya secara individu dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat malam anak-anak.